Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat-Nya yang banyak kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam serta sehat panjang umur. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan kita duduk simpu di masjid yang mulia, Masjid Darul Ilmi, dengan niat i'tikaf karena Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum masuk materi khutbah, khatib berwasiat khususnya pada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa, yang sukses dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman sejatinya agar mereka memperbaiki keimanannya. Kebanyakan kita lahir dalam keadaan beragama Islam dan lahir dalam beragama Islam. Itu adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mempertahankan Islam sampai mati itu butuh perjuangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal Agustus tahun 2023 yang lalu, kita melihat di jalanan banyak ramai dengan bendera merah putih. Bahkan di setiap rumah banyak yang memasang bendera tersebut
dengan model-model yang beragam, yang dalam pandangannya itu salah satu cara untuk mengisi hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. 78 tahun yang lalu bangsa ini merdeka. Kita semua tahu sejarah kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan tetesan darah dan pekikan takbir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Bangsa kita sampai detik ini aman dan sentosa dari huru-hara, konflik, pertikaian dan peperangan, sehingga kita dapat mengabdikan diri dan menyembah Allah tanpa gangguan dan ancaman. Dengan terus bersyukur, dengan merawat situasi dan kondisi ini, maka insya Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Begitu juga doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 35 yang banyak dinukil dan dibacakan oleh pada setiap malam tirakat untuk menyambut hari raya kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita memang menginginkan makna kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam doa Nabi Ibrahim tersebut, maka membebaskan diri rakyat negeri ini dari perbuatan syirik adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari makna kemerdekaan. Namun realitanya saat ini praktik syirik masih ada. Bahkan kesyirikan tersebut sudah berani muncul terang-terangan, diliput dan dipublikasikan melalui media massa dan sosial media, yang menandakan negeri ini masih belum baik-baik saja. Dalam makna lain, belum dapat merealisasikan hakikat dari kemerdekaan itu sendiri. Lalu apa hakikat dari makna kemerdekaan? Jauh sebelum negara ini mengenal kata merdeka 78 tahun silam, Islam yang datang 14 abad lebih awal sudah memandangkan suatu kemerdekaan serta keadilan. Silih berganti tahun, hakikat dari makna kemerdekaan itu sendiri telah mengalami pergeseran yang signifikan. Bahkan mereka mengartikan kemerdekaan sesuai dengan keinginan dan kepentingan belaka. Ada yang mengartikan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan beragama, sehingga terkesan melimitasikan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang berpendapat kebebasan berpendapat dan berpikir sehingga memasukkan pemikiran-pemikiran yang sangat menyimpang dari ajaran Islam, bahkan sampai menoleransi ajaran yang tidak sesuai norma-norma Islam dengan menggunakan jargon hurriyah atau kebebasan.
atau HAM. Pada akhirnya pemikiran seperti ini menjadi cikal bakal liberal, sekuler, feminisme, dan pemikiran menyimpang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah menjelaskan kemerdekaan yang dimaksud, bukan seperti mereka yang mengartikan seenaknya sendiri. Karena merdeka bukan berarti berbuat semaunya tanpa ada pengikat. Kemerdekaan itu terikat dengan rambu-rambu yang berlaku di dalamnya. Dalam potret kehidupan nyata, jika seseorang bekerja di sebuah perusahaan, lantas ketika masuk waktu sholat, bos perusahaan tidak mengizinkannya untuk sholat, apakah ini bisa disebut sebagai sebuah merdeka? Tentu saja tidak, karena dia masih terkekang oleh aturan hukum yang berlaku di perusahaan itu. Maka dengan dirgahayu bangsa ini yang ke-78, mari kita bersama-sama menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita selaraskan arah tujuan bangsa ini dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu menjadikan negeri ini sebagai negeri yang aman dan makmur, terbebas dari berbagai macam bentuk penghambaan kepada makhluk, menuju penghambaan tunggal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita meminta, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua dan keturunan anak cucu kita dijauhkan dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. قولوا هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.